calon pelatih baru skuad Garuda dan calon lawan timnas di FIFA Matchday November mendatang kini langsung beri kejutan. Begini jawaban Erick Thohir soal pelatih barunya di timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert dipecat. Pernyataan sosok asisten tim kepelatihan terbaik kini tuai respon dari berbagai pihak setelah gagal membawa lolos skuad Garuda ke Piala Dunia di tahun depan. Nama Coach Shin Tae-yang kini semakin ramai di media sosial setelah dirinya memberi respon bersedia untuk kembali melatih skuad Garuda. Nama pelatih asal Uzbekistan kini juga ikut hangat diperbincangkan setelah kembali menanggapi rumor dirinya untuk menjadi pelatih skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih baru dan agenda di FIFA Matchday Timnas Indonesia di bulan November mendatang kini masih menjadi tanda tanya. Menpora yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga masih menutup rapat informasi tersebut. Isu mengenai pelatih dan agenda Timnas Indonesia memang menjadi pertanyaan setelah kegagalan skuad Garuda di putaran keempat, di mana kekosongan kursi kepelatihan akan berdampak ke agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia di bulan depan, di mana jeda internasional terdekat ini akan jatuh pada 10-18 November ini. Terkait hal tersebut, Menpora sekaligus Ketum PSSI, Erick Thohir, belum mau angkat bicara. Sama seperti sebelumnya, ia saat ini masih fokus dengan pekerjaannya sebagai Menpora. Nah, itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora. Nanti tuh ada tuh posisinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya. Harus mulai biasa begitu ya, kata Erick Thohir di saat disinggung pelatih baru dan agenda di FIFA Matchday mendatang. Ya, Erick Thohir pun meminta pengertian bahwa ia tidak bisa berdiri dalam dua posisi meskipun berstatus sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI. Teman-teman media juga mesti dewasa, ya kan? Kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Tadi saya sudah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing, ujar Erick Thohir. Ya selain itu, kalau berbicara soal lawan skuad Garuda di FIFA Matchday mendatang, tentu ini menjadi menarik, di mana sedikitnya ada 5 negara yang bisa menjadi calon lawan uji coba Timnas Indonesia di FIFA Matchday November ini. Namun PSSI kini dipastikan tidak bisa memilih negara-negara asal Eropa dan Amerika Utara dan Tengah. Sebab pada November ini, kualifikasi Piala Dunia masih bergulir di zona UEFA, CONCACAF, dan juga sebagian CAF. Itu artinya, Timnas Indonesia bisa menantang negara-negara ASEAN, Amerika Selatan atau sejumlah negara Asia yang sudah dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Namun sebelum beruji coba, PSSI harus memastikan pelatih baru atau caretaker untuk memimpin tim Merah Putih setelah berpisah dengan Patrick Kluivert beserta jajarannya. Lantas, siapa saja negara yang bisa dijajal Timnas Indonesia pada November ini? Yang pertama, ada Timnas Malaysia. Ya, Timnas Malaysia kini menjadi salah satu negara yang bisa dijajal oleh Timnas Indonesia karena mereka belum punya lawan, di mana tim Harimau Malaya ini hanya menghadapi Nepal di laga lanjutan kualifikasi Piala Asia pada 18 November mendatang. Dengan demikian, Timnas Indonesia dan Malaysia bisa saja berunding untuk mencari jadwal pertandingan di antara tanggal 10 sampai 14 November ini, di mana laga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-122 dunia dan tertinggal 3 tangga dari Timnas Malaysia yang berada di peringkat ke-119 dunia. Yang kedua, ada Timnas Thailand. Ya, Timnas Thailand juga masuk ke dalam daftar lawan potensial bagi Timnas Indonesia karena hanya memiliki 1 pertandingan pada November mendatang, di mana tim Gajah Perang akan bertandang ke markas Sri Lanka di laga lanjutan. Matchday kelima Grup D putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk beruji tanding. Terlebih Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki hubungan baik dengan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, yaitu Madam Pang. Selain itu, Timnas Thailand juga belum pernah bertemu Timnas Indonesia di level senior sejak diperkuat banyak pemain diaspora. Yang ketiga, ada Yordania. Ya, Indonesia sendiri memang punya hubungan baik dengan Yordania, di mana kali terakhir kedua tim bertemu di laga uji coba di Stadion Internasional Aman pada 2019 yang lalu. Kala itu Timnas Indonesia dipaksa menyerah 1-4 oleh tim tuan rumah. Yang keempat, ada Kirgistan. Ya, Timnas Kirgistan yang kini menempati peringkat ke-106 dunia juga bisa saja menjadi salah satu opsi terbaik. Apalagi negara Asia Tengah ini belum memiliki agenda pertandingan pada November mendatang. Peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Kirgistan cukup terbuka, mengingat sudah bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di kualifikasi Piala Dunia. Yang kelima, ada Timnas Palestina. Ya, Timnas Palestina juga bisa menjadi alternatif untuk beruji coba, di mana mereka akan turun di ajang FIFA Arab Cup pada akhir November ini. Sebelum tampil di ajang 2 tahunan tersebut,
PSSI bisa saja mengajak Federasi Sepak Bola Palestina untuk menggelar laga uji coba, di mana laga menghadapi Palestina ini juga dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Palestina kini menempati peringkat ke-99 dunia, jauh di atas Timnas Indonesia yang menduduki posisi ke-122 dunia. Itulah beberapa daftar calon lawan skuad Garuda untuk FIFA Matchday pada November mendatang ini. Namun pertanyaan yang kini juga masih berkeliaran di media sosial adalah siapa pelatihnya. Mengingat saat ini skuad Garuda masih belum memiliki pelatih baru setelah Patrick Kluivert dipecat. Pelatih asal Korea Selatan yaitu Coach Shin Tae-yang kini mengaku masih membuka peluang untuk melatih Timnas Indonesia jika ada tawaran serius dari PSSI. Ya, saat ini kursi kepelatihan Timnas Indonesia memang masih kosong seusai PSSI memecat Patrick Kluivert setelah gagal membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Bersamaan dengan itu, nama Coach Shin Tae-yang pun kembali dikait-kaitkan dengan skuad Garuda. Hal itu karena selama menukangi Timnas Indonesia dari 2019 sampai awal 2020, 5 Coach Shin Tae-yang berhasil meningkatkan performa skuad Garuda, termasuk di ranking FIFA dari 173 ke 125 dunia. Menanggapi rumor tersebut, Coach Shin Tae-yang pun mengaku sampai saat ini belum mendapatkan tawaran resmi dari PSSI untuk kembali melatih Rizky Ridho dan kolega. Dari pihak Indonesia belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali, ujar Coach Shin. Dikutip dari kanal YouTube Goalpost, ya namun jika tawaran itu datang, maka pelatih 54 tahun itu mengaku akan mempertimbangkannya. Bagi Coach Shin Tae-yang, Timnas Indonesia masih punya tempat spesial di hatinya. Kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan mempertimbangkan. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawarkan dengan niat sungguh-sungguh. Indonesia akan selalu menjadi pilihan pertama saya, pungkas sang juru taktik dengan penuh cinta. Ya di sisi lain menariknya, sosok asisten pelatih Timnas Uzbekistan yaitu Timur Kapasjua juga menanggapi rumor dirinya yang disebut masuk ke dalam bursa pelatih anyar Timnas Indonesia, di mana beberapa nama pelatih kabarnya masuk ke dalam bursa pengganti. Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, dan salah satu yang digadang-gadang adalah Timur Kapotse. Hal itu karena Timur Kapotse tercatat sukses membawa Timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia lewat putaran ketiga. Ia memegang jabatan pelatih utama kala membawa The White Wolves melaju ke pentas dunia untuk pertama kalinya. Posisi Timur Kapotse di Timnas Uzbekistan kemudian diturunkan setelah kelolosan tim ke Piala Dunia 2025. Rumor terkait Timnas Indonesia pun rupanya sampai ke telinga Timur Kapotse. Pelatih kelahiran Uzbekistan itu pun merasa terhormat karena mendapat banyak permintaan untuk melatih skuad Garuda dari penggemar tanah air. Setelah membaca dan mendengar berita tentang tim nasional Indonesia dan federasinya, Instagram saya dibanjiri pesan dari penggemar Indonesia. Mereka ingin melihat saya di sana. Itu sangat menggembirakan bagi saya. Sejauh ini, semuanya sebatas rumor di media. Namun saya menghormati minat ini. Orang Indonesia benar-benar mencintai sepak bola dan penggemar mereka sangat bersemangat, ujar Timur Kapase menanggapi rumor tersebut. Pernyataan mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastor, kini terus ramai dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari Andre Rosiade. Dalam komentarnya, Alex Pastor menilai bahwa ekspektasi agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia merupakan hal yang tidak logis. Mencapai Piala Dunia memang luar biasa, tetapi sebagai tim peringkat ke-119, hal itu tidak logis dan tidak mudah, ujar Alex Pastor dikutip dari Football International pada Selasa 21 Oktober kemarin. Ya, diketahui Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia setelah kalah dari Arab Saudi dan juga Irak. Karena itu, Alex Pastor menilai bahwa perjuangan skuad Garuda sudah maksimal, namun tetap belum cukup untuk menandingi kekuatan dua tim besar Asia tersebut. Saya rasa kami telah melakukan itu sepenuhnya, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan negara-negara sekaliber itu, ucap sang profesor. Ya, ternyata pernyataan Alex Pastor tersebut rupanya menyulut amarah banyak pihak, termasuk Andre Rosiade. Menurut Andre Rosiade, Alex Pastor banyak alasan setelah gagal merebut tiket ke Piala Dunia. Kalian yang tidak serius, kalian yang tidak becus, kalian sudah hancurkan mimpi kami ke Piala Dunia. Sekarang kalian keluarkan sejuta alasan, tulis Andre di akun Instagram pribadinya. Ya, lebih jauh, Andre pun juga mengungkap bahwa selama di Arab Saudi, Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihan terbaik itu disebut tidak melakukan simulasi, taktik dan latihan game plan menjelang laga pentingnya. Dasar londo, bagaimana mau lolos ke Piala Dunia? Kalau selama di Arab Saudi, simulasi taktik dan latihan game plan saja nggak pernah ada, ungkap Andre Rosiade dengan tegas. Silahkan BTN dan PSSI bantah pernyataan saya kalau saya menebar hoax, tandasnya menegaskan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.